Kuntilanak itu marah, bahkan sangat-sangat marah. "Tolong, jangan ganggu kami. Saya ingin pulang," teriak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Tentunya yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri peringatan di jalur Sindoro. Cerita ini ditulis oleh Alin Abarwati. Terima kasih buat Alin yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Aku tidak habis pikir dengan ketiga temanku. Mereka dengan tega meninggalkan Sigit dan juga aku yang sedang berada dalam posisi sulit. Mereka sangat mengejar puncak hingga mereka melupakan teman yang membersamai mereka dari awal. "Kalau kamu sudah tidak sanggup, lebih baik kita turun saja, Git." "Enggak kok, Guh. Aku kuat. Kamu jangan terlalu khawatir. Aku hanya takut terjadi hal buruk kepadamu, Git." "Insya Allah nggak ada hal buruk kok, Guh." "Ya udah, satu persatu jangan diingat-ingat ya sikap mereka kepadamu, Git." "Iya, Guh. Aku bukan orang yang pendendam kok. Jadi tenang saja," ucap Sigit. Aku lega mendengarnya. Aku pun kemudian melanjutkan untuk merawat Sigit. Aku memberinya minuman hangat milikku dan sedikit makanan kepadanya, agar tubuhnya kembali pulih. Cuaca yang dingin benar-benar sangat rentan. Jika imun dalam tubuh rendah, sudah pasti sakit tidak bisa lagi dihindari. "Kalau terjadi sesuatu, kamu bilang ya," ucapku pada Sigit. Pasti itu," ucap Sigit. Kini aku pun hanya berdua dengan Sigit, sebab semua temanku sudah pergi meninggalkan kami. Namun tidak ada penyesalan apapun bagiku, sebab aku sudah memilih jalan yang terbaik dengan mendampingi Sigit. Aku pun terus mencoba mengobati Sigit sebisaku. Namun jika kondisi dia semakin buruk, aku akan memaksa dia untuk turun bersamaku. Sebab cuaca saat ini tidak memungkinkan bagi Sigit yang sedang berada di fase lemah. Gerimis tak kunjung berhenti, dan udara pendakian pun sudah semakin dingin. Terlebih lagi tidak ada sinar matahari yang mampu menghangatkan tubuh kami. "Kalau sampai 30 menit kamu belum sehat, lebih baik kita turun saja ya, Git." "Tapi gimana dengan keinginan kamu untuk sampai di puncak dan menyaksikan keindahan hamparan bunga Edelweiss?" tanya Sigit. Itu mah bisa aku lakukan di lain kesempatan lagi, Git. Tapi untuk saat ini kondisi kamulah yang aku utamakan," ucapku. "Terima kasih ya, Guh. Kamu benar-benar baik." Sudah. Lebih baik kamu istirahat aja. Aku coba tidur sebentar dulu ya, Guh. Siapa tahu dengan memejamkan mata, tubuh aku bisa kembali pulih." "Iya, ya sudah. Kamu tidur aja. Pastikan kamu aman di sini bersamaku." Sigit pun kemudian mulai memejamkan matanya. Aku berharap setelah Sigit tertidur, kondisinya akan kembali pulih. Saat Sigit tertidur, aku pun mulai memikirkan ketiga temanku yang lebih dulu melanjutkan perjalanan menuju puncak Sindoro. Apakah mereka akan baik-baik saja? Apakah mereka juga memikirkan kondisi Sigit?
Aku merenung dan terus merenungi persoalan-persoalan yang aku alami hari ini. Pendakian ini terasa berat, terlebih lagi tidak ada kekompakan dari semua anggota pendakian ini. Akan tetapi, aku tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, sebab kami semua sudah dewasa. Sudah sepatutnya masing-masing dari kami tahu hal baik apa yang seharusnya dilakukan, dan hal buruk apa yang tidak seharusnya dilakukan. Tiba-tiba saja, ada suara lirih yang membuyarkan renunganku. Aku mendengar suara perempuan menangis di siang hari. Suara itu sangat lirih, namun semakin lama aku mencoba mendengarkannya, semakin jelas juga suara tangisan perempuan itu. Suara siapa itu? Aku pun mencoba untuk mencari sumber suara tersebut. Aku mencari ke arah kanan dan ke arah kiriku, namun aku tidak kunjung melihat sosok perempuan tersebut. Hingga akhirnya, aku pun mencoba melihat ke arah atas. Benar saja, ada sosok kuntilanak yang sedang bergelantungan di atas pohon yang tidak jauh dari tempatku dan Sigit beristirahat. Wajahnya benar-benar kacau, namun tatapannya begitu tajam mengarah ke arahku. Bulu kuduku pun merinding seketika. Meskipun selama ini aku bisa melihat makhluk-makhluk gaib, akan tetapi rasa takut belum sepenuhnya bisa aku kendalikan. Terlebih lagi, aku belum pernah melihat tatapan setajam itu. Raut wajah kacaunya dan mata merahnya mampu mendeskripsikan bahwa dia dalam kondisi marah. Kuntilanak itu marah, bahkan sangat-sangat marah. Aku pun melihat diriku, apakah dia marah kepadaku? Atau ada hal lain yang membuatnya marah? Pikiranku dalam hati seperti itu. "Tolong, jangan ganggu kami," ucapku seraya berteriak kepada sosok kuntilanak tersebut. Sosok itu yang tadinya menangis, kini tertawa dengan suara yang begitu menggelegar. Ia seakan-akan tidak peduli dengan apa yang aku ucapkan. "Tolong, jangan ganggu kami. Temanku sedang sakit, jangan ganggu kami," ucapku terus-menerus. Namun lagi dan lagi, dia tidak mengindahkan ucapanku. Aku pun berusaha untuk tetap bersikap tenang. Aku tidak ingin ketidaktenanganku mengganggu istirahat Sigit. Aku pun berusaha membaca ayat-ayat Al-Quran sebisaku. Aku pun menunjukkan sikap beraniku ke hadapannya. Dan anehnya, raut wajah kuntilanak tersebut berubah menjadi takut. Tiba-tiba dia pun menghilang saat tatapanku kutunjukkan secara langsung ke arahnya. Aku pun merasa lega karena keberanianku ternyata mampu mengusirnya tanpa dia mengusik kami terlebih dahulu. "Syukurlah, dia tidak lagi ada di sini," ucapku. Tapi rasanya aneh. Kok dia tiba-tiba saja merasa takut? Apa ini ada kaitannya dengan kodam yang saya miliki? Mungkin kodam di dalam tubuhku secara tidak langsung mengusirnya dari pandanganku. Pikirku dalam hati seperti itu. Aku pun menghela nafas panjang dan kemudian kembali duduk tepat di samping Sigit. Aku memastikan jika Sigit baik-baik saja. Aku pun mencoba merilekskan tubuhku agar tidak teringat kembali kejadian yang baru saja aku alami. Belum lama aku merasa tenang karena sosok kuntilanak tersebut sudah tidak lagi menggangguku. Tiba-tiba saja ketenanganku terpecah karena teriakan Sigit. "Saya ingin pulang," teriak Sigit. Dia terus meneriakkan kalimat yang sama berulang-ulang. Aku pun mencoba untuk menyadarkan Sigit.
Aku terus menggoyang-goyangkan tubuh Sigit agar dia segera tersadar dari tidurnya tersebut. Namun dia tidak kunjung sadarkan diri. Aku melihat rasa takut yang tergambar dengan begitu jelas dari raut wajah Sigit. Aku terus memanggilnya. "Sigit, bangun Git! Sigit, bangun!" Ucapku terus menerus. Hingga akhirnya Sigit pun mendengarkan ucapanku. Dia pun terbangun dari tidur dan mimpinya tersebut. Tubuh Sigit benar-benar basah karena keringat. Nafasnya pun tersengal-sengal, tak beraturan. Aku memberikan air mineral agar dia lebih tenang. Setelah ia sudah terlihat cukup tenang, aku pun kemudian menanyakan apa yang terjadi padanya. "Git, kamu kenapa Git? Kok kamu berteriak-teriak ingin pulang?" Tanyaku penasaran. Sigit pun mencoba menghela nafas panjang sebelum menceritakan secara detail apa yang terjadi pada dirinya. "Aku melihat sosok lelaki berjubah putih. Dia memintaku untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Bahkan dia terus mendekati ke arahku dan hampir mencekik leherku," ucap Sigit. "Hah? Kalimat apa yang selalu diucapkannya?" tanyaku. "Kamu harus pulang. Itu yang terus-menerus diucapkannya," ucap Sigit. "Kamu melihat dengan jelas?" "Jelas banget, Gu. Jelas banget." Aku pun memikirkan sosok lelaki yang datang ke mimpi Sigit. Apakah sosok lelaki berjubah itu sama seperti sosok lelaki berjubah putih yang sejak awal menghantuiku? Jika itu benar, sosok yang sama, itu artinya kami tidak diperbolehkan untuk terus melanjutkan perjalanan ini. Sebab akan ada hal-hal buruk yang bisa saja menimpa aku dan juga Sigit. Lalu bagaimana dengan ketiga temanku yang jalan terlebih dahulu? Apakah mereka juga mendapatkan peringatan yang sama? Aku benar-benar khawatir. Aku pun kemudian mencoba untuk menghubungi mereka. Aku mengambil telepon genggamku dan kemudian menelpon mereka. Akan tetapi aku tak kunjung mendapatkan sinyal. "Kamu telepon siapa?" tanya Sigit. "Aku telepon Teddy dan yang lain. Takutnya mereka mengalami hal yang sepertimu, Git." "Kenapa kamu setakut itu, Gu?" "Gini, Git, jujur ya, aku mengalami hal yang sama sepertimu," ucapku kepada Sigit. Aku pun tidak sengaja membuka rahasiaku sendiri tentang mimpiku saat berada di base camp pendakian. "Kamu mimpi apa?" tanya Sigit. "Sosok yang ada di dalam mimpimu itu sama seperti sosok yang ada di dalam mimpiku. Bahkan kalimat yang diucapkan memiliki makna yang sama seperti yang ada di mimpimu. Seperti itu, Git." "Dia meminta kamu tidak melakukan pendakian juga?" tanya Sigit. "Iya, dia bilang kalau aku tidak boleh melakukan pendakian ini. Dia mengatakan jika aku terus melanjutkan, salah satu temanku bisa tidak selamat," ucapku kepada Sigit. "Apa teman yang dimaksud lelaki itu adalah aku?" tanya Sigit. "Aku tidak tahu pasti, Git. Sebab aku berusaha untuk acuh tak acuh dengan mimpi tersebut." Setelahnya Sigit pun hanya bisa terdiam. Ia seperti orang yang sedang merenungi sesuatu. Sepertinya ia berpikir bahwa teman yang dimaksud oleh lelaki berjubah putih itu adalah dirinya sendiri. Sigit pun berpikir bahwa kini dirinya sedang berada di dalam bahaya. Sebab peringatan itu bukan hanya datang ke mimpinya saja, melainkan sudah terlebih dahulu datang ke mimpiku. Aku melihat raut ketakutan yang muncul dari wajah Sigit. Akan tetapi, aku juga berpikir bahwa kami tidak bisa langsung kembali turun sebelum mendapatkan kabar dari ketiga temanku yang lain. Aku juga mengkhawatirkan kondisi mereka, bukan hanya kondisi Sigit. "Gu, aku nyerah. Kita kembali saja yuk ke base camp,"
ucap Sigit. Tapi Teddy dan yang lainnya gimana? Tanyaku. Aku yakin mereka baik-baik saja. Terlebih lagi aku sudah sedikit kecewa kepada mereka karena sudah tega meninggalkanku dalam kondisi seperti ini, ucap Sigit padaku. Kamu tidak boleh menaruh kecewa atau dendam kepada mereka. Bagaimanapun juga, mereka tetap teman-teman kita, teman-teman yang baik, ucapku pada Sigit. Tapi mereka tidak menganggapku teman baik mereka, Buktinya mereka mementingkan ego mereka sendiri. Aku merenungi ucapan Sigit, sebab ucapan Sigit ada benarnya juga. Jika Teddy dan yang lainnya menganggap aku dan Sigit teman baik, tentu mereka tidak akan tega meninggalkan kami. Terlebih lagi Sigit yang dalam kondisi tidak baik. Namun, aku juga tidak ingin Sigit berpikiran buruk kepada mereka, karena tentu hal tersebut akan berimbas kepada pertemanan kami setelah kembali dari Sindoro. Aku benar-benar bingung dengan apa yang harus aku lakukan. Di sisi lain, aku pun merasa ada sesuatu yang berat di dalam tubuhku. Aku tidak tahu apa penyebabnya, atau mungkin hal ini ada kaitannya dengan peringatan demi peringatan yang terus datang menghampiri kami. Sigit pun terus memohon kepadaku agar aku tidak terlalu memikirkan Teddy dan yang lainnya. Sigit memohon agar aku dan dia segera turun ke bawah, agar hal buruk tidak menimpanya. Aku pun kemudian mengambil langkah sulit. Aku pun mengikuti permohonan Sigit tersebut untuk turun, meskipun kami berdua baru sampai di pos 2, yang artinya perjalanan kita menuju puncak masih sangat panjang. Namun melihat ketakutan dari raut wajah Sigit, aku benar-benar tidak tega. Ya udah Git, ayo kita turun. Beneran bener. Tapi sebelumnya aku harus mengirimkan pesan terlebih dahulu ke Teddy dan yang lainnya. Siapa tahu mereka baca pesanku dan mengabari kondisi mereka. Oh iya gak apa-apa. Yang penting kita segera turun. Aku pun kemudian mengirimkan pesan kepada Teddy dan yang lainnya. Aku berharap mereka akan segera membukanya dan membalas pesan singkat dariku, agar perasaanku juga tenang. Setelahnya, aku pun mengemasi barang-barangku dan memasukkannya kembali ke dalam keril, karena kondisi Sigit yang belum stabil. Aku pun mencoba membantunya untuk membawakan tas milik Sigit, agar dia tidak mengalami kesusahan. Sini Git, biar tas kamu saya yang bawa. Beneran? Iya bener. Kondisi kamu kan belum pulih sepenuhnya, jadi biar bawaanmu aku yang bawa saja. Kamu benar-benar baik Semoga di lain waktu kita punya kesempatan lagi untuk mendaki bersama ya. Iya, kita bisa atur di lain waktu lah. Yang terpenting kamu sehat dulu. Iya terima kasih banyak ya Aku tidak akan melupakan perlakuanmu kepadaku ucap Sigit. Aku pun hanya mengangguk untuk menjawab ucapannya. Sebenarnya di sisi lain, aku masih setengah hati untuk turun, karena aku memikirkan ketiga temanku yang lain. Apakah mereka baik-baik saja? Ucapku terus-menerus dalam hati seperti itu. Terlebih lagi gerimis belum juga reda. Padahal sudah dari pagi ia turun. Aku khawatir mereka bertiga mengalami kesulitan dalam pendakian. Terlebih lagi, pendakian menuju puncak jalannya sudah cukup terjal dan pastinya sangat licin. Namun saat ini, orang yang benar-benar aku utamakan terlebih dahulu adalah Sigit. Dia yang sedari awal mengalami sakit karena tidak mampu beradaptasi dengan cuaca yang begitu dingin. Terlebih lagi hujan turun terus-menerus tanpa henti. Tentu hal tersebut memperburuk keadaan Sigit. Kami berdua pun berjalan menuju pos pertama. Langkah kami begitu pelan, dan anehnya,
tidak ada kejadian janggal seperti saat mau naik. Gerimis pun perlahan mulai reda. Semesta seperti mendukung kembalinya kami ke base camp. Di sisi lain, aku merasa banyak sekali orang yang membersamai perjalanan kami. Padahal hanya ada aku dan juga Sigit. Kamu merasa ada banyak orang di belakang kita nggak? Tanyaku kepada Sigit. Aku hanya merasakan kehangatanku, tapi aku tidak merasakan ada banyak orang di belakangku, ucap Sigit. Aku kok merasa banyak sekali orang ya yang berada di belakang kita. Mereka seolah-olah menjaga kita berdua, Git. Atau mungkin mereka utusan lelaki berjubah putih itu, tanya Sigit. Aku sendiri tak tahu, Git. Namun selama mereka tidak mengganggu kita berdua, kita tidak perlu khawatir, Git. Benar. Lebih baik kita fokus berjalan saja. Ya udah, Git. Kita jangan terlalu terburu-buru. Kita jalan pelan saja. Iya, Gu. Kami terus berjalan perlahan demi perlahan. Saat itu hari sudah menjelang sore. Saat kami sampai di sebuah ladang, banyak sekali petani yang menyapa kami. "Pulang, Mas?" tanya salah satu seorang petani. "Iya, Pak. Kami tidak melanjutkan pendakian ke atas. Teman saya sakit," ucapku kepada petani itu. "Hati-hati, Mas. Teman kamu harus segera diobati," ucap petani tersebut. "Teman saya hanya demam kok, Pak. Palingan dibawa istirahat juga dia akan pulih kembali," ucapku kepada petani itu. "Harus tetap diobati ya, Mas. Jangan disepelekan," ucap petani itu lagi. "Iya, Pak. Nanti akan saya coba saat sudah sampai di base camp." "Tetap hati-hati ya, Mas. Mereka semua di belakang kamu," ucap petani tersebut. Aku pun hanya terdiam tanpa bisa membalas ucapan petani tersebut. Tak lama setelahnya, sosok petani itu pun menghilang tanpa jejak. Mungkin memang firasatku itu benar. Banyak yang mengikuti kami dari belakang, dan petani tersebut pasti melihatnya. Aku pun mencoba untuk tetap bersikap tenang dan terus melanjutkan perjalanan tanpa berhenti sedikit pun. Kami hanya berhenti sejenak jika ada hak menghampiri kami. Selebihnya kami tidak berani berlama-lama di jalur pendakian ini. "Kamu masih kuat kan, Git?" tanyaku kepada Sigit. "Masih. Kita akan sebentar lagi sampai," ucap Sigit. "Pokoknya kamu harus kuat, Git." "Petani tadi mengatakan hal yang janggal ya?" tanya Sigit. "Iya, Git. Dia mengatakan bahwa mereka di belakang kita." "Oh, ya udah," ucap Sigit. "Kamu takut atau khawatir, Git?" "Jujur, sebenarnya aku sedikit khawatir. Tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Sebab jika pikiranku kacau, tentu akan berdampak pada kesehatanku," ucap Sigit seperti itu. "Benar. Intinya kamu jangan khawatir, Git. Sebab aku akan terus di samping kamu." "Iya, Gu. Aku percaya itu," ucap Sigit lagi. Tak lama setelahnya, kami pun akhirnya sampai di pos 1. Ada perasaan lega setelah aku dan Sigit sampai di pos 1. Itu artinya perjalanan kami menuju base camp sudah tidak lama lagi. Hari pun semakin sore. Kami pun tidak berhenti untuk istirahat, sebab kami tidak ingin sampai bermalam di jalur pendakian. Kami pun melanjutkan perjalanan. Waktu yang harus kami tempuh menuju base camp kurang lebih dari 1 jam lagi. Itu artinya kami masih bisa sampai di base camp sebelum maghrib tiba. Keberadaan sosok mereka yang ada di belakang kami pun masih terus aku rasakan hingga aku melewati pos 1. Namun aku tidak berani mengatakan hal tersebut kepada Sigit. Fisiknya sudah terlalu lemah jika harus aku tambahkan lagi dengan hal-hal yang janggal seperti sekarang ini.
Aku dan Sigit pun terus melanjutkan perjalanan kami menuju base camp pendakian. Saat itu hari sudah mulai petang dan gerimis pun mulai turun kembali. "Gerimis nih Git, mau istirahat atau lanjut jalan?" tanya aku kepada Sigit. "Jalan aja, khawatir kita kemalaman di jalan," ucap Sigit. "Tapi kondisi kamu gimana Git?" tanya aku lagi. "Aku baik kok, kamu jangan terlalu mengkhawatirkan aku." "Ya udah, pokoknya kalau kamu merasa nggak enak badan, langsung bilang ya." "Iya Gu, tenang saja." Lalu saat kami sampai di sebuah jalan yang sudah begitu landai, tak jauh dari pohon besar, aku kembali melihat sosok lelaki berbaju putih. Sosok itu nampak tersenyum melihatku dan Sigit berjalan menuju base camp dan tidak melanjutkan pendakian menuju puncak Sindoro. Aku pun memberanikan diri mendekat ke arahnya. Namun anehnya, Sigit tidak melihat sosok lelaki berjubah putih itu. Namun aku tidak menghiraukannya. Aku terus berjalan menghampiri lelaki berjubah putih itu. "Izinkan kami pulang," ucapku kepada sosok berjubah putih itu. "Pulanglah. Saat pendakianmu selanjutnya, akan kudampingi kamu dengan baik. Kamu telah memilih jalan yang benar," ucap lelaki berjubah putih itu. "Terima kasih telah memberikan kami peringatan." Sosok lelaki itu pun hanya mengangguk sembari tersenyum kepadaku. Aku pun kemudian kembali menghampiri Sigit dan melanjutkan perjalanan menuju base camp. Namun di sisi lain, aku pun masih kepikiran dengan ketiga sahabatku yang lain. Mereka memilih melanjutkan perjalanan menuju puncak Sindoro. Aku khawatir terjadi sesuatu kepada mereka. Hingga akhirnya, aku dan Sigit pun sampai di base camp pendakian. Anehnya, semua mata tertuju kepada kami. Seakan mereka melihat sesuatu yang aneh pada diriku dan juga Sigit. "Kalian tidak apa-apa?" tanya salah seorang warga. "Kami tidak kenapa-napa kok Pak. Memangnya ada apa ya?" tanya aku kepada warga. "Wah, kalian nampak berbeda," ucap salah seorang warga. "Mungkin kami hanya kelelahan Pak." "Ya sudah, kalian istirahat saja dulu," ucap warga itu. Kami pun kemudian menghampiri salah satu warung yang berdampingan langsung dengan rumah warga. Kami melepas lapar dan dahaga kami, kemudian melanjutkan istirahat. Namun anehnya, ibu penjaga warung itu pun menanyakan hal yang sama seperti warga sebelumnya. "Kalian tidak kenapa-napa kan?" tanya ibu penjaga warung. "Enggak Bu, kami sehat kok Bu." "Memangnya ada apa ya?" tanyaku lagi. "Kalian berbeda," ucap penjaga warung itu juga sama seperti warga yang tadi. "Kami baik kok Bu. Hanya saja teman saya Sigit sakit Bu saat perjalanan," ucapku pada ibu warung itu. "Untunglah kalian lekas turun," ucap ibu penjaga warung itu. "Memangnya kalau kami tidak turun kenapa Bu?" tanyaku penasaran. "Kalian bisa saja tidak selamat," ucap ibu penjaga warung itu. "Tuhan masih melindungi kami Bu," ucapku. "Benar," ucap ibu penjaga warung itu. Pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh para warga seolah-olah menjadi sebuah peringatan bahwa melanjutkan pendakian adalah satu hal yang keliru. Entah apa yang membayangi perjalanan kami. Namun aku sadar, pendakian yang kami lakukan sangatlah berbahaya. Terlebih lagi kondisi Sigit yang benar-benar di luar pemikiran kami. Semua orang nampak lega ketika melihat kami telah kembali, seolah-olah mereka kenal betul siapa aku dan siapa Sigit. Sampai-sampai semua orang pun menanyakan tentang kabarku dan mereka merasa lega karena aku dan Sigit sudah kembali turun. Saat kami istirahat, Sigit pun mulai membuka obrolan
tentang ketiga temanku yang masih dalam pendakian Sindoro. "Kita mau tunggu mereka atau langsung pulang?" tanya Sigit. "Lebih baik kita tunggu mereka kembali," ucapku kepada Sigit. "Kamu benar-benar mau menunggu mereka?" tanya Sigit. "Mereka teman kita, Git, meskipun masih ada keegoisan di dalam diri mereka. Namun mereka tetap teman kita." "Ya sudahlah, terserah kamu saja. Kamu ingin pulang terlebih dahulu?" "Aku menunggu, Guh. Kalau kamu pulang, aku ikut denganmu. Tapi kalau kamu tetap mau menunggu ya, aku juga akan tetap di sini," ucap Sigit. "Tolong maafkan mereka ya, Git. Jangan menaruh dendam." "Aku tidak dendam kok, Guh. Hanya sedikit kecewa saja." "Coba redakan rasa kecewamu itu, Git. Dan lebih baik kamu lanjutin istirahat agar badanmu lekas pulih. Sebab kita harus menempuh perjalanan lagi kembali ke rumah. Dan perjalanan kita tidak sebentar loh," ucapku kepada Sigit. "Iya, Git. Akan aku coba meredakan kekecewaanku tersebut." Sigit pun kembali merebahkan tubuhnya di atas tikar dan mulai memejamkan matanya. Terlihat raut wajah lelah yang terpancar dari tubuh Sigit. Pilihan untuk kembali adalah pilihan yang tepat, sehingga Sigit pun bisa selamat. "Aku akan tetap menunggu mereka datang," ucapku dalam hati. Di sisi lain, ketiga teman Teguh yaitu Bayu, Teddy, dan Rozat, dia pun mengalami banyak persoalan saat pendakian. Mereka kerap kali mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk yang tak kasat mata. Bahkan mereka pun tidak sampai ke puncak Sindoro. Mereka terhenti di pos kelima karena sudah merasakan kejanggalan-kejanggalan yang dapat membuat mereka celaka. Aku menyesal setelah meninggalkan Sigit dan Teguh. Terlebih lagi, kondisi Sigit sangat buruk, ucap Bayu. Aku pun menyesal. Mengapa kita tidak setia kawan kepada mereka? Padahal sejak awal kita berlima selalu bersama, ucap Rozak. Namun nyatanya, nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak bisa berubah apapun, ucap Bayu. Kita masih bisa mengubahnya kok. Kita bisa kembali turun dan meminta maaf secara tulus kepada mereka, ucap Teddy. Ya sudah, ayo kita segera kembali, ucap Bayu. Mereka bertiga pun memilih kembali turun dan tidak melanjutkan pendakian menuju puncak Sindoro. Hari semakin larut. Mereka tetap berjalan tanpa berhenti sedikit pun. Mereka merasakan keanehan-keanehan di jalur pendakian Sindoro. Rasa penyesalan itu benar-benar membayangi perjalanan mereka. Kita harus segera sampai, ucap Teddy. Ayo kita percepat langkah, ucap Bayu. Ayo cepat, ucap si Rozat. Mereka pun terus berjalan melewati pos demi pos pendakian. Meskipun hari sudah sangat larut, namun mereka tetap tidak ingin berhenti. Namun sesekali mereka berhenti, hanya untuk melepas dahaga. Kemudian mulai melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya, mereka pun sampai di base camp pendakian. Dan mereka mulai mencari aku dan juga Sigit dengan bertanya-tanya kepada penduduk sekitar. Penduduk pun mengarahkan ketiga temanku tersebut ke arahku dan Sigit. Akhirnya kami pun bertemu. Mereka meminta maaf atas keegoisan yang telah mereka lakukan. Kami berdua pun dengan lapang dada memaafkan mereka, menerimanya. Keesokan harinya, kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Sesampainya aku di rumah, ibuku mengatakan suatu hal yang aneh. Kok kamu pulang rame-rame? Tanya ibuku. Aku hanya pulang seorang diri. Namun ibuku melihat banyak orang di belakangku. Yang tidak lain adalah makhluk tak kasat mata. Aku pun bergegas mandi dan datang ke salah satu ustadz untuk menghilangkan makhluk-makhluk itu yang mungkin
masih mengikutiku hingga di rumah. Begitulah ceritanya tentang peringatan di jalur Sindoro. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Saya pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.